Halo semua, bagaimana kabar Anda minggu ini? Saya berharap dan berdoa dimanapun Anda berada, Anda dan keluarga Anda dalam keadaan sehat. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta, di mana kita memperingati peristiwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas para murid dan orang-orang percaya di Yerusalem setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Pada hari itu semua berkumpul di satu tempat dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing yang kita kenal dengan sebutan bahasa roh. Suatu peristiwa yang bukan saja membuat orang-orang percaya mengalaminya, tetapi banyak orang-orang yang belum percaya melihat peristiwa ajaib tersebut dan kemudian menjadi percaya. Keberanian juga ada pada semua orang percaya pada saat itu. Mereka dengan berani menjadi saksi, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang belum percaya. Dan setelah peristiwa itu, orang-orang percaya berkumpul menjadi jemaat mula-mula. Mereka berkumpul dari rumah ke rumah, mereka saling berbagi, mereka memecahkan roti untuk makan bersama, mereka belajar firman Tuhan bersama. Sepertinya terdengar tidak asing ya. Seperti saat ini kita semua alami. Beribadah dari rumah, berkumpul dengan keluarga atau saudara seiman dalam kelompok-kelompok kecil, bersekutu bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan makan bersama. Ini yang jemaat mula-mula lakukan setelah mereka hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Minggu lalu, saya menyampaikan firman Tuhan mengenai 4 metafora Alkitab mengenai terhubung dengan sesama. Dan hari ini, masih dalam kelanjutan seri khotbah 5 kebutuhan utama kehidupan, kita akan belajar bagaimana terhubung dengan orang percaya. Pernahkah Anda berada dalam satu percakapan, tetapi lawan bicara Anda tidak mengerti apa yang sedang Anda bicarakan? Anda berusaha mengulangi, Anda berusaha menggunakan kata-kata lain untuk menjelaskan, tetapi lawan bicara Anda tetap tidak mengerti maksud Anda. Gimana sih? Kok orang-orang ini nggak ngerti-ngerti ya? Mungkin itu yang Anda gerutu dalam hati Anda. Salah satu kebutuhan dasar manusia di dalam hidupnya adalah kebutuhan untuk dipahami. Kita akan berusaha sekuat tenaga kita untuk membuat orang memahami kita. Kita berusaha membuat mereka mengerti perasaan kita, pikiran kita, dan maksud kita. Kita semua perlu orang untuk terkoneksi dengan kita. Ingat beberapa waktu lalu yang saya sampaikan dalam sebuah penelitian dikatakan orang yang tidak terhubung dengan orang lain atau yang tidak berkomunikasi dengan orang lain akan 2-3 kali lebih dekat dengan kematian. Bahkan 10 kali lebih cepat mengalami depresi akut karena masalah emosional. Koneksi antar manusia adalah seperti obat yang paling manjur. Kita semua membutuhkannya. Kita butuh orang-orang yang terhubung dengan kita dan mengerti kita. Kita akan belajar sama-sama. Ada 6 prinsip bagaimana terhubung dengan orang percaya. Terhubung dengan orang percaya yang saya maksudkan adalah hubungan yang begitu erat dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa. Tapi sebelum kita melihat ke 6 prinsip ini, saya mau mengajak Anda untuk memikirkan seorang yang Anda mau terhubung dengannya. Mungkin mereka keluarga Anda, atau teman small group Anda, atau teman Anda yang bukan orang percaya, tetapi Anda mau dia mengenal Tuhan melalui Anda. Mari kita lihat prinsip yang pertama, berani dan inisiatif. Kita harus bersedia untuk mengambil langkah pertama. Jangan menunggu orang tersebut yang datang menghampiri kita, kemudian minta mereka terkoneksi dengan kita. Hal ini memerlukan keberanian dan inisiatif. Kenapa? Karena mungkin kita takut dengan penolakan. Ketakutan ini bukan hal yang baru. Bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang mencari mereka. Dan kemudian apa yang Adam katakan? Aku takut dan aku bersembunyi. Manusia melakukan hal yang serupa sejak saat itu. Takut terhadap penolakan. Dan kita bersembunyi. Kita menyembunyikan diri kita. Kita tidak mau orang-orang tahu seperti apa kita sebenarnya. Kita tidak mau orang lain melihat ke dalam hati kita. Kenapa? Karena kita takut ketika orang tahu siapa kita sesungguhnya. Dan mereka tidak menyukai kita. Kita takut mereka akan menolak kita. Atau mungkin menghancurkan kita. Dan ketakutan tersebut yang membuat kita bersembunyi dalam topeng-topeng. Ketakutan membawa 3 hal buruk dalam suatu hubungan. Pertama, ketakutan membuat kita defensif. Kita takut menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kita berusaha memasang benteng supaya orang-orang tidak mengetahui titik lemah kita. Yang kedua, ketakutan membuat kita berjarak. Kita tidak mau orang lain terlalu dekat dengan kita. Kita menarik diri. Kita menghindar, kita menutupi emosi kita, sehingga orang tidak mengetahui perasaan kita. Kita nggak jujur dan berpikir terbuka.
Yang ketiga, ketakutan membuat kita jadi banyak menuntut. Ketakutan membuat kita jadi insecure dengan diri kita. Dan untuk menutupi rasa tidak percaya diri, kita menuntut banyak hal kepada orang lain supaya kekurangan kita tidak tersoroti. Firman Tuhan mengatakan ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Keberanian datangnya dari Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi orang-orang. Kita tidak akan khawatir dengan kekurangan yang kita punya. Karena kita tahu Tuhan kita jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin keberanian ada pada diri kita. Prinsip yang kedua, perhatikan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, jika kita mau terhubung dengan orang-orang, kita harus mulai untuk mengerti kebutuhan mereka, dan bukan kebutuhan kita. Kita harus memahami kekurangan, masalah, atau rasa sakit mereka terlebih dahulu di atas keperluan kita. Alkitab juga mengatakan hal yang sama dengan ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan. Bahkan sejak kita lahir, kita berada dalam kondisi diharuskan untuk mementingkan diri kita sendiri. Secara natural pun kita melakukan hal tersebut. Kita berpikir untuk kebutuhan kita, keinginan kita, goal, ambisi, dan hal-hal yang kita mau ada untuk diri kita sendiri. Saya harus berhasil. Saya harus menjadi yang terbaik. Saya harus menjadi yang pertama. Dan hasilnya, banyak orang terputus hubungannya dengan orang-orang lain karena yang mereka pikirkan hanya untuk diri mereka sendiri. Saya ingat satu kejadian pada waktu saya di Korea. Pagi itu seperti biasa saya naik metro subway untuk pergi ke kampus. Kalau pagi hari di stasiun subway itu penuh banget. Banyak antrian di setiap peron. Saat sedang menunggu kereta datang, tiba-tiba ada seorang pria yang berlari melawan arah dengan begitu cepat, diikuti dari belakang seorang wanita yang berusaha mengejarnya sambil teriak-teriak. Pria itu sepertinya membawa tas tangan, yang kemungkinan adalah tas si wanita itu. Pada waktu itu saya belum begitu memahami bahasa Korea, dan saya tidak tahu apa yang diteriakkan wanita itu. Cuma satu kata yang saya pahami waktu itu. Tuwachuseyo, tuwachuseyo. Wanita itu berteriak minta tolong ke orang-orang di sekitarnya. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Orang-orang di sekitar wanita itu hanya melihatnya yang terus berlari, mengejar pria yang sudah jauh meninggalkannya. Saya sempat terdiam melihat peristiwa itu. Pertama karena saya nggak paham apa yang dikatakan wanita tersebut. Dan yang kedua saya berpikir, kenapa tidak ada seorang pun yang menolongnya? Padahal pria yang berlari tersebut sebenarnya dengan mudah ditangkap oleh orang-orang yang dilewatinya. Tetapi nggak ada satupun orang yang mau menolong wanita itu. Sampai kereta datang, semua orang masuk ke dalam gerbong kereta seperti tidak ada kejadian apa-apa. Ada dua kebenaran dasar tentang hidup. Pertama, kita bukanlah poros di mana dunia mengitari kita. Betul, jika kita dikatakan kita sangat spesial di mata Tuhan, kita diciptakan dengan tujuan yang baik. Tetapi kenyataannya kita bukan pusat dunia. Jadi jangan pernah berharap seluruh dunia akan datang kepada kita, kemudian berkata, apa yang sedang kamu butuhkan? Itu nggak akan pernah terjadi. Kedua adalah Tuhan sudah berjanji jika kita fokus pada kebutuhan atau keperluan orang-orang lain, maka Dia akan juga memenuhi kebutuhan dan keperluan kita. Apa alasannya? Karena Dia mau kita belajar untuk tidak menjadi egois. Dia mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan menjadi orang yang baik dan murah hati seperti dirinya. Kolose 3 ayat 13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Salah satu bagian dalam memperhatikan kebutuhan orang lain adalah bagaimana kita bisa menerima kesalahan mereka dan memahami bahwa mereka bukan orang yang sempurna. Kita pun bukan orang yang sempurna. Bagaimana bisa kita menuntut orang lain untuk menjadi sempurna? Amsal 17 ayat 9 katakan, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Peran kita bukanlah menghakimi kesalahan mereka, tetapi peran kita adalah memahami kekurangan mereka. Prinsip yang ketiga, miliki perkataan-perkataan yang membangun. Gunakan kata-kata kita untuk membangun orang.
Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan mau kita memakai perkataan-perkataan kita untuk membangun orang lain. Satu alasan kenapa kita tidak punya perkataan-perkataan yang membangun adalah kita tidak memahami bahwa perkataan kita penuh kuasa. Perkataan yang keluar dari mulut kita bisa menjadi seperti sebuah pisau besar yang mampu menghancurkan apapun yang ada di depan kita. Biasanya saat kita membeli pisau, atau mungkin benda-benda tajam, atau yang berbahaya lainnya, akan ada peringatan-peringatan yang disertakan dalam kemasan. Misalnya seperti langkah-langkah untuk menggunakannya, atau peringatan untuk berhati-hati saat menggunakan benda-benda tersebut. Seperti itu juga mulut dan perkataan kita. Saya mau bagikan peringatan-peringatan apa saja yang penting yang perlu kita ketahui pada saat menggunakannya. Pertama, jangan mencari-cari alasan. Kita harus stop berkata, sorry nggak maksud seperti itu. Atau kita katakan, bukan gitu, tapi bla 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 sebagai alasan kita pada saat mengucapkan perkataan yang menyakitkan orang lain. Alasan-alasan tersebut tidak akan pernah mengobati luka yang sudah kita buat dari perkataan kita. Sekarang ini banyak orang yang tidak memahami bahwa perkataan mereka sudah menyakiti orang lain. Bahkan bukannya minta maaf karena perkataannya yang menyakitkan, mereka malah bilang, baper mulu, nggak asik nih orangnya. Nah, kita harus ingat bahwa perkataan kita bisa menjadi seperti pisau tajam yang mampu membunuh orang. Yang kedua, sedikit bicara. Perkataan kita adalah alat yang punya kekuatan luar biasa. Jadi kita tidak perlu menggunakannya dengan gegabah. Artinya, kita bisa menggunakan perkataan-perkataan kita sesuai dengan yang diperlukan. Apa alasannya? Ketika terlalu banyak bicara, yang sering terjadi adalah kita banyak bicara tanpa berpikir. Nah, yang ketiga, banyak mendengar. Kita harus banyak mendengar. Mendengar membuat kita mampu memahami kebutuhan orang lain. Dan yang keempat, mulailah membangun. Pikirkan dulu apa yang mereka butuhkan. Bagaimana menciptakan perkataan-perkataan yang membangun dan memotivasi. Bagaimana perkataan-perkataan ini bisa membawa perubahan di dalam hidupnya. Mari kita lihat prinsip yang keempat, bagaimana terhubung dengan orang percaya. Jujur di dalam hubungan. Kita harus terbuka. Kita harus jujur. Amsal 24 ayat 26 katakan, jawaban yang tepat adalah tanda persahabatan sejati. Jujur dan terbuka akan membuat hubungan menjadi murni, menjadi sehat, kuat, dan bermakna dalam. Ada 3 aturan untuk memiliki hubungan yang sehat. Pertama, memuji di muka umum, menegur di waktu sendiri. Aturan yang pertama ini sudah sangat jelas. Kita tidak boleh menjatuhkan teman atau sahabat kita dengan menegurnya di depan orang banyak. Yang kedua, koreksi ketika situasi mereka sedang baik. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima teguran pada saat kondisi mereka down, atau pada saat mereka sedang depresi, atau pada saat mereka sedang kehabisan energi. Yang ketiga, jangan menegur berlebihan, hanya untuk membuktikan bahwa pernyataan Anda benar. Sekali lagi, ini bukan tentang bagaimana kita memahami orang lain. Bukan orang tersebut yang harus memahami kita. Kita lihat prinsip yang kelima. Bisa memegang rahasia. Amsal 11 ayat 13 katakan, penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia, tetapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Apakah Anda orang yang dapat memegang rahasia? Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa gosip bukanlah dosa yang besar. Tapi tahukah bahwa Tuhan menempatkan gosip sama seperti dosa immoral dan juga membunuh? Kenapa? Karena gosip dapat merusak hubungan. Gosip bisa menghancurkan persahabatan, menghancurkan keluarga, bahkan gereja. Gereja lebih banyak hancur karena gosip dibandingkan karena persekusi atau penganiayaan. Apa itu gosip? Gosip adalah membicarakan situasi seseorang, tetapi bukan bagian dari masalah itu, ataupun bagian dari solusi untuk masalah itu. Ketika kita berbicara dengan seseorang tentang masalah seseorang lainnya, namun tanpa tujuan yang jelas dari pembicaraan itu gosip. Kita berbicara tentang masalah orang tersebut dengan tujuan untuk membuat pikiran kita sendiri nyaman bahwa masalah orang tersebut lebih besar dari masalah yang kita punya. Ada kisah di dalam Alkitab di mana Tuhan marah sekali dengan gosip. Ingat kisah tentang Musa?
Ia mempunyai kakak perempuan bernama Miriam yang didapati bergosip tentang Musa. Tuhan marah dan membuat Miriam terkena kusta. Walaupun pada akhirnya Musa berdoa untuk kesembuhan Miriam. Mungkin ada di antara Anda yang pernah menjadi korban gosip. Ada rasa sakit hati yang begitu besar. Karena mungkin orang-orang yang menyakiti Anda sebenarnya adalah orang yang dekat dengan Anda. Berdoa untuk mereka. Tuhan katakan berdoalah untuk mereka yang menyakitimu, yang bergosip tentang kamu, supaya kamu dibebaskan dari rasa sakit itu. Tetapi setiap kita juga diingatkan bahwa tidak ada sedikit pun hal baik dari gosip. Apa yang dialami Miriam menjadi bukti bahwa Tuhan sangat membenci gosip. Mari kita lihat prinsip yang terakhir. Bangun komitmen dalam hubungan. Hubungan yang baik memerlukan proses dan waktu. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ada hal-hal yang harus dilakukan sampai terbangunnya relasi yang kuat dan dalam. Komitmen diperlukan untuk memperkuat hubungan. Amsal 17 ayat 17 katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Komitmen artinya ada harga yang harus dibayar. Mungkin itu waktu, atau mungkin sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi itulah proses membangun hubungan yang kuat. Pertanyaan selanjutnya adalah, kepada siapa kita harus membangun hubungan yang kuat dan dalam? Kita nggak bisa membangun hubungan yang kuat dan dalam kepada semua orang. Itu akan memerlukan waktu sangat panjang. Tetapi Anda bisa membangun hubungan yang dalam dengan orang-orang yang dekat dengan Anda. Mungkin mereka keluarga Anda, mungkin mereka teman-teman di tempat pekerjaan Anda, atau di sekolah Anda, atau di kampus Anda. Mungkin mereka adalah teman-teman dalam small group Anda. Dan saya mau menekankan kembali mengenai small group. Apa itu small group? Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Mengapa saya harus tergabung dengan small group? Ingat, jemaat mula-mula membangun komunitas kecil mereka. Mereka saling mengenal, mereka saling terhubung, mereka saling mendukung, berbagi makanan, berbagi kebutuhan. Mereka saling memahami situasi dan kondisi satu dengan yang lainnya. Mereka belajar firman Tuhan bersama, dan mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Iman mereka bertumbuh secara bersama. Indah bukan? Bagi Anda yang belum tergabung dengan small group, jangan ragu untuk menanyakan hal ini. Kita semua perlu support system dalam hidup kita. Kita perlu orang-orang berada di sekitar kita yang bisa mendukung kita, yang bisa mengasihi kita, yang bisa menerima kekurangan kita, dan yang bisa menolong kita. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa begitu pentingnya terhubung dengan orang-orang percaya, dengan saudara seiman yang berada di sekitar kami Tuhan, dengan gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi orang-orang yang benar, yang bisa mengasihi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami bisa mempresentasikan gereja-Mu Tuhan melalui kehidupan kami. Kami bisa dipakai Engkau Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Saya berdoa Tuhan buat mereka yang saat ini belum berada dalam komunitas yang baik, komunitas yang membangun kehidupan mereka. Saya berdoa Tuhan, mari biarkan Tuhan bukakan jalan, sehingga mereka boleh bertemu dengan komunitas yang benar, komunitas yang membangun kehidupan mereka. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Saya berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, kami mengucap syukur. Amin.